مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Nah, sebelum mempelajari CT scan lebih lanjut, teman-teman ada yang tahu nggak CT scan itu apa? Jadi, CT scan adalah pemeriksaan yang menggunakan sinar X dan komputer untuk menghasilkan gambar yang lebih detail untuk bagian dalam tubuh. Tujuan CT scan digunakan untuk mendeteksi dan mendiagnosis penyakit serta membantu perkembangannya. Beberapa tujuan CT scan diantaranya yaitu 1. Mendiagnosis gangguan seperti otot, tulang, sendi, kanker, penyakit jantung, paru-paru, stroke, dan penyakit hati. Yang kedua, menentukan lokasi dan ukuran tumor. Yang ketiga, menentukan lokasi infeksi dan pembekuan darah. Yang keempat, menentukan dokter jantung untuk cara menangani serangan jantung. Yang kelima, membantu dokter menentukan penanganan selanjutnya. CT scan dilakukan dengan mesin pemindai bentuk lingkaran yang besar yang dilewati pasien dalam posisi berbaring. Cara kerja CT scan, teman-teman ada yang tahu nggak cara kerja CT scan itu seperti apa? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja CT scan. Jadi yang pertama itu pasien disarankan untuk berpuasa untuk menghasilkan hasil yang lebih efektif. Kecuali untuk pasien hamil nanti akan dikonsultasikan dengan pelayanan kesehatan lainnya. Pemeriksaan CT scan yang kedua itu pasien disarankan untuk memakai pakaian dari rumah sakit yang longgar dan tidak memakai perhiasan, karena jika memakai perhiasan nanti akan mengganggu hasil pemindaian. Untuk cara kerja yang ketiga, sebelum menjalani CT scan, pasien diberi zat pewarna khusus yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Setelah diberikan zat pewarna khusus, pasien berbaring di tempat tidur lalu menuju CT scanner. Lalu CT scan bekerja menggerakkan cincin yang memutari tubuh pasien. Lalu radiografer mengoperasikan scanner dari ruangan sebelah selama proses pemindaian. Jadi selama CT scan bekerja, pasien bisa mendengarkan radiografer melalui intercom. Selanjutnya, setiap mengambil gambar, pasien diharapkan tenang dan bernafas secara normal supaya nanti hasil gambarnya tidak blur. Pasien juga diminta untuk menarik nafas, menghembuskan nafas, dan menahan nafas pada titik-titik tertentu. Proses CT scan berkisar 10-20 menit. Setelah kita mengetahui cara kerja dari CT scan juga mempunyai beberapa resiko dan efek samping. Yang pertama ada paparan radiasi. Paparan radiasi yang digunakan dalam CT scan tergolong kecil dan dianggap aman. Namun, apabila paparan radiasi berulang dapat mengakibatkan resiko kanker, trauma pada anak-anak yang lebih sensitif terhadap radiasi. Kemudian ada reaksi zat kontras. Pemberian zat kontras melalui suntikan dapat menimbulkan reaksi alergi ringan seperti gatal-gatal, biduran, ruam kemerahan, bahkan rasa panas di seluruh tubuh. Reaksi ini dapat hilang dengan sendirinya atau dengan menggunakan obat antihistamin. Kemudian, CT scan juga mengakibatkan stres atau kecemasan. Kemudian, CT scan juga dapat mengakibatkan hambatan atau perkembangan yang lambat pada janin karena CT scan menggunakan sinar X yang berpotensi untuk menghambat perkembangan janin. Kemudian ada efek CT scan pada jantung pada umumnya seperti efek mual, rasa hangat saat injeksi, sakit kepala atau tekanan pada darah rendah. Baik, setelah kita belajar dari resiko dan efek samping dari CT scan, kita geser lagi ke slide berikutnya yaitu bagian-bagian dari CT scan ya. Bagian dari CT scan pertama ada gantry. Gantry itu
yang berbentuk seperti donat besar yang mengelilingi pasien. Gantri tersebut berfungsi untuk menangkap sinar X yang melewati tubuh pasien. Kemudian ada tabung sinar X. Tabung sinar X ini digunakan untuk memotret pada bagian dalam tubuh. Kemudian ada detektor. Detektor itu alat yang berfungsi menangkap sinar X yang telah melewati tubuh pasien. Fungsi dari detektor tersebut mengubah sinyal X menjadi sinyal listrik yang kemudian diproses menjadi gambar. Bagian alat, meja pemeriksaan. Tempat pasien berbaring selama proses scanning, fungsinya yaitu memposisikan pasien agar dapat di-scan dengan tepat. Selanjutnya, komputer. Otak dari sistem CT scan fungsinya yaitu menerima data dari detektor, memproses data tersebut menjadi gambar, dan menampilkannya di layar monitor. Selanjutnya, ponsel operator. Ponsel kontrol yang digunakan oleh teknis radiologi untuk mengoperasikan CT scan. Fungsinya yaitu mengatur parameter pemandaian seperti ketebalan. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu ada indikasi pasien yang dapat atau memerlukan pemeriksaan CT scan. Kembali lagi saya bertanya, tujuan dari CT scan apa ya teman-teman? Tadi sudah dijelaskan ya, pemeriksaan CT scan bertujuan untuk mengetahui adanya masalah dalam tubuh pasien tanpa pembedahan. Pasien yang diperlukan atau pasien yang dilakukan dengan pemeriksaan CT scan jika pasien tersebut memiliki indikasi gejala seperti kelainan pada pembuluh darah, gangguan di area dalam perut, misalnya rasa nyeri, kemudian masalah tulang atau jaringan lunak, adanya tumor dan masalah di otak. Bagian tubuh yang dapat dilakukan pemeriksaan CT scan yaitu 1. Kepala. Untuk mendeteksi jaringan yang rusak akibat beberapa kondisi seperti tumor, stroke, perdarahan, trauma kepala, atau pengerasan jaringan. Yang kedua, jantung. Untuk mendapatkan gambar pembuluh darah arteri, koroner, struktur jantung, dan lainnya. Yang ketiga, paru-paru. Untuk mendeteksi apabila terdapat luka seperti infeksi, peradangan, atau kanker paru-paru. Yang keempat, rongga perut dan punggul untuk membantu diagnosis terkait kondisi tertentu pada organ-organ perut dan panggul yang meliputi limpa, pankreas, hati, dan saluran empedu. Hasil CT scan kepala normal seperti gambar berikut ini, yang menunjukkan bahwa otak, pembuluh darah, tulang tengkorak berukuran normal dan tidak ada kelainan, serta tidak ada pendarahan, tidak ada benda asing yang tumbuh atau melekat. Ukuran vertikal dan pola sulcus normal, sulcus dan irus tampak sama kedua sisinya. Sedangkan hasil CT scan yang abnormal menunjukkan adanya kelainan seperti pendarahan, tumor, adanya tulang yang rusak, adanya saraf terjepit, adanya gumpalan cairan atau edema, adanya ruang pada otak yang membesar, seperti gambar berikut ini. Hasil CT torak atau dada yang normal seperti gambar berikut ini, yang menunjukkan tidak ada kelainan jantung, paru, atau area dada. Sedangkan hasil CT scan yang abnormal menunjukkan adanya gangguan pada area tersebut, seperti gambar berikut ini. Untuk hasil CT scan pemeriksaan abdomen yang normal seperti gambar berikut ini, yang menunjukkan bahwa tidak ada masalah pada organ-organ di perut. Hasil CT scan normal dapat ditandai dengan 1. Morfologi hati normal, 2. Morfologi pankreas normal, 3. Morfologi adrim normal, 4. Ukuran ginjal normal, 5. Morfologi lambung dan duodenum normal,
Dan keenam, tidak ada aneurisma aorta abdomen. Untuk hasil pemeriksaan CT scan abdomen yang tidak normal menunjukkan bahwa adanya masalah pada organ-organ di perut. Hasil CT scan abnormal dapat ditandai dengan 1. Adanya batu ginjal, 2. Infeksi pada ginjal, 3. Penyakit hati, 4. Kanker usus besar, dan kanker pankreas. Thank you.